Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Bapak dosen. Selamat pagi teman-teman semua yang ada di kelas PGSD 01. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak lupa sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kami dari kelompok pertemuan 12 yang terdiri dari saya, Fiera Nur Khalifah dengan NPM 215400033. Yang kedua ada Cynthia Mahmudah Puspitasari dengan NPM 215400018. Yang ketiga ada Frida Nur Anissa dengan NPM 215400026. Dari kelompok pertemuan 12 yang akan dibahas ada 4 materi. Yang pertama, pengertian syariah. Yang kedua, tujuan syariah. Yang ketiga, karakteristik syariah. Dan yang terakhir, ruang lingkup syariah. Pembahasan pertama akan dijelaskan oleh saya. Pengertian syariah. Kata syariah secara etimologi berarti jalan-jalan yang dapat ditempuh air. Maksudnya adalah jalan yang dilalui manusia untuk menuju Allah. Apabila kata hukum dirangkai dengan kata syar'ah, yaitu hukum syar'ah, berarti seperangkat peraturan berdasarkan kepada ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini, berlaku serta mengikat untuk semua umat yang beragama Islam. Syariah adalah ketentuan-ketentuan yang merupakan pegangan bagi manusia di dalam hidupnya untuk meningkatkan kualitas hidupnya dalam rangka mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Syariah Islam adalah tata cara pengaturan tentang perilaku hidup manusia untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dirumuskan dalam Al-Qur'an. Pembahasan yang kedua adalah tujuan syariah. Tujuan utama syariah mengajak manusia kepada kebaikan dan melarang dari perbuatan salah, mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Untuk itu, dalam pelaksanaan syariah mempunyai 5 prinsip yang dikemukakan oleh Supan Kusuma Miharja pada tahun 1978. Di antara lain, yang pertama, sesuai dengan fitrah manusia. Allah menegaskan tentang kesesuaian syariah dengan potensi manusia, di antaranya dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 30 dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Dua ayat tersebut menjelaskan bahwa seluruh aturan yang di dalam syariah tidak ada yang tidak dapat dilakukan oleh manusia sesuai dengan situasi dan kondisinya masing-masing. Bahkan Allah menghendaki kemudahan bagi manusia, bukan kesukaran. Selanjutnya akan disampaikan oleh Firda Nur Anissa. Kepada Firda Nur Anissa, waktu dan tempat saya persilakan. Luwes dalam pelaksanaannya, Allah menjelaskan tentang keluasan syariah tersebut dalam surat 2 ayat 173, bahwa hal-hal yang diharapkan dalam suatu keadaan dan kondisi tertentu dapat menjadi halal dalam keadaan dan kondisi lain, yaitu dalam keadaan terpaksa. Semua syariat Allah tidak ada yang berat sehingga manusia tidak mampu melaksanakannya. Contoh ibadah sholat yang diwajibkan 5 kali dalam 24 jam, yang hanya membutuhkan waktu minimal kira-kira 5 kali 7 menit sama dengan 35 menit. Zakat harta hanya berkisar 2,5%, 5%, dan 10%. Ibadah haji cukup sekali seumur hidup. Begitu juga dengan benda-benda yang diharamkan, hanya sebagian kecil apabila dibandingkan dengan yang dihalalkan. 4. Penetapan hukum secara bertahap. Allah mengharamkan suatu hal tidak secara langsung, melainkan melalui tahapan. Contoh pengharaman
Minuman keras tidak langsung sekaligus dilarang tetapi berangsur-angsur, setahap demi setahap sampai akhir diharamkan. Tujuan syariah adalah keadilan, pencapaian keadilan di dalam syariah secara eksplisit. Tampak pada adanya penjelasan tentang pokok-pokok akhlak yang baik yang terdapat di dalam syariat tersebut. Allah menjelaskan hal itu di dalam surat Al-Nahl ayat 90. Selanjutnya Dahlan mengungkapkan bahwa syariah mempunyai 3 watak yang tidak berubah-ubah, yaitu takamul yang artinya lengkap, wasatiyah yang artinya pertengahan, dan harakah yang artinya dinamis. Watak takamul memperlihatkan bahwa syariah itu dapat melayani golongan yang tetap pada apa yang sudah ada atau konsisten. Dapat pula melayani golongan yang menginginkan pembaharuan. Konsep wasatiyah menghendaki keselarasan dan keseimbangan antara segi kebenaran dan segi kejiwaan. Karakteristik syariah: 1. Bersumber dari Allah. Agama Islam berasal dari Sang Pencipta yang Maha Agung, yang menciptakan manusia dan alam semesta beserta isinya. Keberadaannya sebagai syarat yang bersumber dari Allah memberinya banyak keistimewaan, di antaranya bahwa Allah adalah Sang Pencipta dan pemberi rezeki. Dialah satu-satunya yang memiliki hak untuk menetapkan syariah. 2. Keterikatan syariat dengan akhlak. Diketahui bersama bahwa tujuan suatu aturan tidak akan terrealisasi jika hanya sekedar ditetapkan, tapi harus ada kesiapan manusia untuk menjelaskannya dengan kerelaan hati dan yakin diaturnya baik. Tujuannya akan tercapai jika dilaksanakan atas kesadaran diri. Kesadaran ini berangkat dari keyakinannya tentang keadilan aturan itu dan keyakinannya akan ganjaran yang diberikan oleh pembuat aturan, ridho terhadap syariat dan hukum-hukumnya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Cynthia Mahmudah Puspitasari. Kepada Cynthia Mahmudah, waktu dan tempat saya persilakan. Menghubungkan antara dunia dan akhirat di antara keistimewaan syariat Islam dibandingkan dengan undang-undang buatan manusia, bahwa ia memberi ganjaran ataupun hukuman di dunia dan akhirat, dan balasan di akhirat lebih besar daripada balasan di dunia. 4. Memperhatikan sisi sosial dalam aturan-aturannya. Syariat Islam tidak mendahulukan kemaslahatan suatu kelompok dan mengabaikan yang lainnya, atau berpihak kepada seseorang dan merugikan yang lainnya. Namun ia menjadi solusi bagi masalah besar itu, di mana mayoritas masyarakat yang tidak menjadikan syariat Islam sebagai aturan dan metode dalam kehidupan kewalahan menghadapinya. 5. Konstan namun fleksibel. Islam tegak di atas prinsip konstan yang tidak berubah dan terganti-ganti. Bersumber dari Al-Quran yang dijaga keotentikannya oleh Allah Ta'ala. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Quran Surat Al-Hijr ayat 9. Ruang lingkup syariah. Ruang lingkup syariah antara lain mencakup peraturan sebagai berikut. 1. Ibadah.
Ibadah yaitu peraturan yang mengatur hubungan langsung kepada Allah atau ritual yang terdiri dari rukun Islam. Di antaranya mengucapkan syahadat, mengerjakan sholat, zakat, puasa, dan haji. Ibadah lainnya yang berhubungan dengan rukun Islam, badani atau bersifat fisik, bersuci meliputi wudhu, mandi, tayamum, pengaturan menghilangkan najis, peraturan air, istinja, adzan, khomat, iktikaf, doa, sholawat, umroh, tasbih, istighfar, khitan, pengurusan mayit, dan lain-lain. Mali atau bersifat harta, kurban, akikoh, al-hadyu, sidhak, wakaf, fidyah, hibah, dan lain-lain. Muamalah yaitu peraturan yang mengatur hubungan seseorang dengan yang lainnya dalam hal tukar-menukar harta atau jual beli yang searti. 3. Munakahat yaitu peraturan yang mengatur hubungan seseorang dengan orang lain dalam hubungan berkeluarga, nikah, dan yang berhubungan dengannya. 4. Jinazat atau peraturan yang menyangkut pidana. 5. Siyasa yaitu yang menyangkut masalah kemasyarakatan. 6. Akhlak yaitu yang mengatur sikap hidup pribadi. 7. Peraturan lainnya seperti makanan, minuman, sembelihan, berburu, nazar, pemberantas kemiskinan, pemelihara anak yatim, masjid, dakwah, perang, dan lain-lain. Sekian pemaparan materi dari kelompok pertemuan 12. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.